Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah daftar tingkat kekuatan di novel ini. Semua tingkat seperti biasa ya, yaitu awal, tengah, puncak. True God, setengah dewa, dewa biasa, dewa perunggu, dewa emas, dewa bumi, dewa alam, dewa berlian, dewa langit, dewa penguasa. Dan ini tingkatan untuk dunia dewa, prajurit dewa, kesatria dewa. Beberapa saat berlalu, Baian bersama yang lain beristirahat di kamar mereka. Tak ada kendala sedikit pun saat mereka memasuki kota hingga sampai penginapan. Baian yang merasa seluruh tubuhnya pegal, langsung mengistirahatkan dirinya. Dan berencana nanti malam untuk mendatangi Long Yuan seorang diri. Melihat hari sudah siang, tidak menunggu lama, Baian mulai menjatuhkan badannya di kasur yang empuk. Siang hari berlalu dengan cepat, dan malam hari telah tiba. Suara langkah seseorang sedang berjalan santai. Tok tok tok, tuan muda, aku disuruh membangunkanmu untuk makan malam. Baian segera tersadar saat mendengar suara Po Hen. Aku ingin istirahat dulu. Tubuhku masih terasa pegal karena pertarungan tadi, jawab Baian berbohong. Po Hen yang berada di luar langsung menjadi ragu-ragu. Karena ia takut akan kena marah Fang Hu, terlebih lagi dua wanita galak itu. Tapi, ucapan Po Hen dipotong oleh Pixiu yang kebetulan melewati tempat tersebut karena kamar mereka bersebelahan. Biarkan saja, biar nanti aku yang memberitahu Nona Sue dan Nyonya Yusi. Po Hen mengangguk patuh, mereka pun berjalan bersama karena ajakan Pixiu. Baian langsung tersenyum melihat mereka telah pergi. Untung saja ia meminta bantuan kepada Pixiu tadi, untuk memberitahu mereka nanti. Baian memikirkan cara bagaimana ia bisa pergi dari sini. Ia yakin pasti akan diawasi oleh bibinya dan Yusi. Karena mereka kini sangat akrab seperti adik kakak. Karena pusing, Baian langsung berjalan menuju kamar mandi dan tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. 30 menit berlalu. Baian keluar dari kamar mandi dengan jubah berwarna biru motif naga bercampur singa bersayap. Baian menemukan jubah indah ini dari cincin penyimpanan hasil panen tadi. Ia juga merasa sangat cocok dengan jubah ini dan langsung memakainya. Baian langsung menghilangkan auranya seperti biasa, agar tidak ada yang bisa mengetahui tingkat kekuatan Baian yang sebenarnya. Baian terlihat seperti manusia biasa pada umumnya. Baian berjalan ke arah jendela, kemudian melihat kiri kanan seperti seorang pencuri, dirasa aman. Baian langsung melompat. Setelah mendarat di tanah, ia langsung berjalan santai. Walau sudah malam kota Han tetap saja ramai. Saat berjalan, banyak orang yang memandang ke arah Baian karena ketampanannya. Melihat itu, Baian tetap berjalan dan tak menghiraukan mereka. Kau ada di mana? Aku telah sampai di kota Han. Tuan muda, kami berada di penginapan sederhana paling pojok kota atau pelosok kota, yang jarang dilalui oleh orang-orang. Biarkan kami saja yang mendatangimu. Mendengar jawaban Long Yuan, Baian tersenyum dan berkata, tunggu di sana, kau beritahu saja arahnya agar aku tidak tersesat. 5 menit berlalu, Baian melihat Long Yuan bersama pria sepuh yang terlihat seperti berumur 100 tahunan. Baian mengerutkan keningnya, karena ia benar-benar tidak bisa membaca tingkat kultivasi pria sepuh tersebut. Terlebih lagi, pria sepuh itu sangat menghormati Long Yuan dan dirinya. Padahal ia baru sampai-sampai, dan juga mengapa orang sekuat dia mau menjadi anak angkat Long Yuan. Tentu saja ia semakin curiga. Bagaimana kau bertemu dengannya saudara Long? Dan juga, bagaimana dia ingin menjadi anak angkatmu? Tanya Baian melalui telepati. Long Yuan langsung berkeringat dingin. Ia tak tahu harus menjawab apa.
Dewi, mohon bantuannya, kata Long Yuan bicara melalui telepati kepada Mu Xiaer. Kau ini dulu seorang yang sangat tegas dan juga berwibawa. Bagaimana mungkin sekarang kau berubah 360 derajat, dengus Mu Xiaer. Seketika Long Yuan lemas dan tersenyum pahit. Apa Nona Xia belum memberitahukan ini kepadamu tuan muda? Bai An mengeritkan alisnya mendengar pertanyaan Long Yuan. Memberitahu apa? Kenapa kalian sepertinya menyembunyikan sesuatu kepadaku? Long Yuan semakin merasa bersalah karena menyembunyikan identitasnya yang seorang reinkarnasi Kaisar Dewa Naga. Ia juga disuruh oleh Mu Xiaer merahasiakan ini. Sedangkan Mu Xiaer kini bertambah kesal dengan Long Yuan. Untuk saat ini, kau tidak perlu tahu kakak Bai An, karena kekuatanmu saat ini masih sangat lemah untuk mengetahui identitas Long Yuan yang sebenarnya. Cukup kau tahu Long Yuan itu adalah pengikut sekaligus saudaramu. Dan untuk orang tua itu, dia memang anak angkatnya. Jangan bertanya lagi, suatu saat nanti kau pasti akan mengetahuinya. Bai An tiba-tiba membeku saat mendengar suara Mu Xiaer yang sangat serius. Kata-kata Mu Xiaer seperti sambaran petir baginya, ia merasa sudah cukup kuat saat ini. Bahkan ia mampu melawan seorang jenderal besar. Tapi masih dibilang lemah. Beberapa saat kemudian, mata Bai An memancarkan sebuah tekad untuk bertambah kuat lagi. Aku harus mencari uang lebih banyak lagi. Gumam Bai An tiba-tiba tersenyum licik. Long Yuan dan Jing San langsung bergidik ngeri melihat senyum jahat Bai An. Oh ya, perkenalkan namaku Bai An. Siapa namamu senior? Tanya Bai An tersenyum hangat. Long Yuan merasa lega karena Bai An melupakan pertanyaannya karena bantuan Mu Xiaer. Jing San langsung berdiri. Ah, maafkan yang tua ini lupa memperkenalkan diri. Namaku Jing San. Bai An mengerutkan keningnya. Mengapa namamu hampir mirip dengan penguasa Jingxin? Tanya Bai An. Itu karena penguasa Jingxin adalah Put. Jing San langsung diam saat melihat tatapan mata Long Yuan. Tanda isyarat untuk menyembunyikan identitasnya. Itu karena penguasa Jingxin adalah satu klan denganku, dan aku di sana menjadi tetua inti di klan pusat Jing. Bai An mengangguk, walau tahu Jing San dan Long Yuan menyembunyikan sesuatu darinya. Tapi karena ingat perkataan Mu Xiaer tadi, ia tidak ingin bertanya lebih. Mereka terus berbincang-bincang tentang perjalanan mereka masing-masing saat berpisah. Jing San menjadi pendengar setia. Walau dalam hatinya ia kagum melihat Bai An, yang masih muda tapi memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Jing San dapat melihatnya karena kekuatannya sudah melebihi tingkat terkuat di dunia ini. Besok pagi datanglah ke penginapanku, kebetulan di sana juga ada warung bakso, mie ayam, pentol bakar, dan lain-lain. Setelah mengatakan hal itu Bai An langsung pergi. Karena mereka telah selesai membicarakan tentang perjalanan, dan juga apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ayah angkat, kenapa kakek angkat suka tersenyum sendiri? Ia juga seperti sedang berkomunikasi. Itu cukup menyeramkan bagiku, saat ia tertawa mengerikan seperti itu. Aku merasakan ia merencanakan sesuatu yang berbahaya. Pletak, jangan memanggil tuan muda dengan sebutan kakek, ia masih muda. Dan juga ada yang tidak bisa aku ceritakan kepadamu untuk saat ini. Suatu saat kamu akan mengetahuinya sendiri, kata Long Yuan memukul kepala Jing San. Pagi hari telah tiba. Aner, bangun cepat, jangan beralasan badanmu pegal lagi. Teriakan Lin Sui menggema di lantai 3. Bahkan suara Lin Sui terdengar hingga lantai 1. Tempat di mana orang-orang berkumpul untuk sarapan pagi. Ya. Kau tidak perlu berteriak seperti itu Bibi, jawab Bai An dengan nada kesal. Karena ia cukup kaget sampai terjatuh dari ranjangnya. Bai An kemudian bangun, lalu berjalan menuju pintu. Ceklek, tunggu sebentar, aku ingin cuci muka dulu. Setelah membuka pintu, Bai An berjalan ke kamar mandi tanpa menunggu balasan dari Lin Sui, yang sedang berdecak pinggang. 5 menit kemudian, Bai An keluar dari kamar mandi dan melihat bibinya sudah tidak berada di tempatnya. Hanya ada Pixiu saja. Kemana bibiku?
Pixiu langsung membalik badannya. Ah, Tuan Muda, Nona Sue lebih dulu ke ruang makan bersama Nyonya Yusi tadi. Bai An mengangguk saat mendengar jawaban Pixiu. Ayo kita turun, mereka pasti lama menunggu. Bai An langsung berjalan saat melihat Pixiu hanya mengangguk. Saat Bai An dan Pixiu turun, ia mendengar suara keributan, tak lama ia mendengar suara ledakan. Duar, ini pasti ulah kedua perempuan itu, gumam Bai An tersenyum kecut sambil mempercepat langkahnya. Saat ia sudah sampai, ia melihat 3 pemuda seusia Bai An sudah patah tulang semua. Mereka terlihat menyedihkan. Dari sekian banyak orang, tidak ada satupun yang mau membantu ketiga pemuda tersebut. Malah mereka terlihat jijik melihat ketiga pemuda tersebut. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Fang Hu, Po Hen, hanya tersenyum kecut mendengar pertanyaan Bai An. Sedangkan Lin Sui dan He Yusi semakin kesal mendengar pertanyaan Bai An. Kenapa mereka malah semakin kesal, gumam Bai An bingung. Beberapa saat Bai An sadar, di sini tidak ada Chu Jia. Kemana Jia Er? Tanya Bai An melihat sekelilingnya. Ini gara-gara kau yang lama sekali kemarin nak, kata He Yusi. Benar, ini salahmu Aner. Seandainya kau tidak lama di kamar mandi, Jia Er tidak akan menangis saat diejek pemuda itu. Tambah Lin Sui. Bai An langsung tersenyum kecut, apa masalahnya dengan dirinya yang lama di kamar mandi? Jika mereka lapar atau apa, mereka bisa makan duluan. Sudah, kita sarapan dulu. Anak buah Po Hen sudah memanggil penjaga kota untuk menangkap pembuat onar ini. Fang Hu langsung menengahi untuk mencairkan suasana. Mereka semua mengangguk, kemudian berjalan ke meja makan yang sudah mereka pesan. Saat makan, Bai An langsung menghubungi Long Yuan dan Jing San karena perintah Lin Sui yang penasaran. Karena menurut Bai An kemarin, teman Bai An sangat kuat. Tentu saja Lin Sui langsung mendesak Bai An, karena ia sangat ingin melihat sosok ahli kuat seperti yang dibicarakan Bai An. Saat mereka asik mengobrol, Bai An dan Pixiu melirik ke arah pintu masuk dengan senyum bahagia. Karena mereka berdua merindukan sosok yang selalu bersama mereka. Melihat gelagat Bai An dan Pixiu, Fang Hu melirik ke arah kemana mata Bai An dan Pixiu memandang. Tak lama Fang Hu menjadi tegang, karena ia tidak bisa melihat kekuatan pria sepuh yang berada di samping Long Yuan. Mereka berdua adalah Long Yuan dan Jing San. Melihat kakaknya yang tegang, He Yusi dan Lin Sui ikut melirik Long Yuan dan Jing San. He Yusi langsung mengerutkan keningnya. Tak menunggu lama, He Yusi akhirnya berdiri. Salam senior, apa ada hal yang bisa membuat senior keluar? Tanya He Yusi yang cukup mengenal Jing San. Karena dulu He Yusi pernah bertemu dan diajari beberapa teknik tingkat tinggi padanya. Jadi, tentu saja ia tahu aura Jing San walau Jing San menghilangkan auranya menjadi manusia biasa dan mengubah wajahnya. Siapa dia Sier? Tanya Fang Hu ikut berdiri. Ia mengenal sifat adiknya. Sangat jarang ia menghormati seseorang. Kata-kata He Yusi langsung terpotong oleh suara Jing San. Jangan beritahu namaku nak. Beritahu saja kau salah orang, tapi tanya dulu namaku agar mereka tidak terlalu curiga. Mungkin aku salah orang kakak, kata He Yusi membalikan badan melihat Fang Hu kini curiga. Aku kira ia adalah guru yang pernah mengajariku teknik tingkat tinggi dulu. Tentu kau tahu siapa yang aku maksud kakak, dan guru yang pernah mengajariku mungkin sudah berada di dunia dewa. Fang Hu mengangguk. Tentu saja ia tahu siapa yang dimaksud oleh He Yusi. Dia adalah ayahnya penguasa Jingxin, yaitu Jing San. Siapakah nama senior ini? Mendengar pertanyaan Fang Hu yang sangat sopan, He Yusi terkekeh. Maafkan yang tua ini nona, tuan. Yang tua ini bernama Jing Han dari klan pusat Jing di benua Jingxin. Pantas saja aku mengira senior mirip dengan penguasa sebelumnya, dari benua Jingxin. Ternyata senior dari sana juga. Bai An hanya terkekeh melihat Fang Hu langsung percaya begitu saja. Tak lama mereka semua duduk. Semua orang cukup heran melihat Jing San sangat menghormati Long Yuan dan Bai An saat bicara.
Sedangkan Lin Sui dari tadi diam meredam kekesalannya. Ia merasa dibohongi oleh Bai An. Karena ia melihat tidak ada yang spesial dari Long Yuan maupun Jing San. Lin Sui mengira orang itu kuat agar Bai An tidak perlu bertarung, dan Lin Sui bisa meminta bantuan kepada orang itu melalui Bai An. Tapi apa? Lin Sui merasa mereka berdua tidak kuat, dan hanya mengandalkan kekuatan di belakangnya saja atau status klan Jing. Jadi kapan kita akan berangkat ke benua Hongchun Tuan Muda? Tanya Long Yuan. Memang apa yang akan kau lakukan di sana Aner? Jangan ke sana, karena di sana lebih kacau dari benua Hangchen. Kata Lin Sui memotong pembicaraan mereka. Inilah yang membuatku malas mengajak wanita. Wanita sungguh merepotkan. Gumam Bai An dalam hatinya agar tidak didengar oleh siapapun, termasuk Mu Xiaer. Melihat adanya kecanggungan di antara mereka semua, akibat perkataan Lin Sui, He Yuxi langsung membisikkan sesuatu kepada Lin Sui, yang langsung membuatnya tersenyum. Mereka berdua lalu berdiri dan menodongkan tangannya kepada Bai An dan Fang Hu. Apa? Tanya Bai An dan Fang Hu bersamaan. Kami mau beli pakaian dulu. Jadi kami minta uang karena kalian punya banyak uang hasil rampasan kemarin. Fang Hu langsung memberikan He Yuxi tanpa banyak tanya. Berbeda dengan Bai An, dia seperti enggan memberikan uangnya kepada Lin Sui. Karena ia juga membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan perasaan enggan, Bai An melambaikan tangannya dan memberikan cincin penyimpanan yang ia dapat dari Pixiu. Lin Sui tersenyum kemudian melihat isinya. Apa-apaan ini? Ini masih kurang, teriak Lin Sui dengan kesal. Itu sudah banyak bibi, 1000 kristal tingkat rendah dan 1 juta koin emas bisa membeli ratusan gaun indah, jawab Bai An tersenyum pahit. Aku mau 100 kristal tingkat tinggi. Jika tidak, aku tidak akan pergi. Karena tak ingin berdebat, Bai An memberikan Lin Sui sambil mendengus kesal. Lin Sui yang tidak mau tahu hanya tersenyum, lalu berjalan bersama He Yuxi yang selalu terkekeh mengejek Bai An. Long Yuan hanya bengong saat melihat Bai An tidak bisa berkutik terhadap Lin Sui. Walau ia tahu Lin Sui adalah bibi Bai An karena cerita semalam. Tapi kini ia tahu sikap tegas Bai An langsung menghilang saat berhadapan dengan Lin Sui. Jing San, Pixiu dan Fang Hu hanya tersenyum geli saat melihat perdebatan mereka berdua. Beberapa saat setelah kepergian dua wanita itu, datang seseorang berjubah hitam. Bai An, Long Yuan dan Pixiu yang tidak mengetahui orang itu hanya mengerutkan keningnya. Walau orang berjubah hitam itu duduk jauh dari mereka, Bai An tahu orang ini sedang menatap mereka. Hanya Fang Hu dan Jing San yang mengetahui siapa orang tersebut. Mengapa kau duduk di sana? Apa kau tidak ikut bergabung Tang Rou? Mendengar ucapan Fang Hu, Tang Rou langsung berdiri kemudian berjalan ke arah mereka, dan menundukkan badan memberi hormat kepada semua orang. Bai An, Long Yuan dan Pixiu hanya diam karena Fang Hu mengenal mereka. Jadi mereka bertiga tidak mempermasalahkannya. Setelah mereka duduk, semua orang menatap ke arah Bai An. Seakan paham maksudnya, Bai An melirik Long Yuan dan berkata, "Bagaimana dengan benua Hongchu? Aku mendengar di sana sangat kacau." Saudara Long Yuan mengangguk lalu menceritakan semua informasi yang ia dapat saat di sana. Semua orang mengangguk. Tak lama Bai An teringat akan sesuatu yang menjadi pertanyaannya. Aku ingin bertanya kepada kalian semua. Semoga ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Semua orang menatap Bai An dengan wajah serius saat mendengar nada suara Bai An. Dari pertama ke sini, aku tidak pernah melihat monster, iblis, atau binatang buas selama dalam perjalanan. Jadi pertanyaanku, apakah mereka semua memang tidak ada, atau telah musnah atau bagaimana? Fang Hu dan Jing San langsung menghela nafas berat, sedangkan Tang Rou mengerutkan keningnya. Tang Rou kini sadar jika Bai An bukan berasal dari dunia ini. Jadi pertanyaan dalam hatinya adalah, dari mana Bai An berasal? Kenapa para ahli kuat atau penguasa sangat menghormatinya? Itu, sebenarnya ada benua lain selain 3 benua yang kau tahu Tuan Muda,
kata Fang Hu ingin menjelaskan, tapi terpotong oleh Tang Rou. Tunggu dulu Tuan, tidak baik membicarakan itu di sini. Sebaiknya kita berpindah tempat ke kediamanku. Fang Hu dan yang lainnya mengangguk termasuk Bai An. Tangan Fang Hu tiba-tiba bersinar menyelimuti mereka semua. Tak lama mereka semua menghilang, yang membuat orang-orang yang tadi duduk tidak jauh dari kelompok Bai An terkejut luar biasa. Wus wus wus, Bai An dan yang lain langsung muncul di aula wali kota. Siapa kalian? Teriak Jenderal Wali Kota dengan waspada saat melihat kedatangan Bai An dan lainnya. Tidak perlu waspada, ini aku, kau keluarlah dulu. Ada hal penting yang akan kami bicarakan, dan tolong rahasiakan kedatangan mereka. Tanpa menunggu lama, Tang Rou membuka jubahnya sambil melirik jenderalnya. Jenderal Tang De langsung mengangguk patuh. Tak sengaja tatapannya tertuju kepada Fang Hu. Tuan Dewa Kapak, seru Jenderal Tang De. Teriakan Tang De cukup keras, sehingga dapat didengar sampai keluar aula. Tang Rou langsung kesal dan berkata, "Kenapa kau berteriak keras?" Tuan sengaja menyembunyikan identitasnya. Tang De menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil terkekeh kecil. "Kau jagalah di luar, jangan biarkan orang masuk." "Siapapun itu," kata Tang Rou yang dijawab anggukan oleh Tang De. Setelah itu mereka semua berkumpul. Bai An dan Pixiu kini menatap Fang Hu. Itu adalah isyarat untuk menjawab pertanyaan Bai An tadi. Sebenarnya benua ini bukan ada 3, tapi ada 4, dan satunya sengaja tidak pernah disebut karena benua itu disegel oleh seorang ahli kuat dari dunia dewa. Semua orang tidak mengetahui nama seorang ahli tersebut. Yang pasti ia adalah ahli segel dan formasi. Dulu saat terjadi invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Monster, merekalah yang memulai perang lebih dulu di dunia ini, sehingga nama dunia ini menjadi kekacauan surgawi. Manusia sempat bersatu bersama para binatang spiritual dan iblis untuk melawan para monster tersebut. Kekuatan para monster terlalu kuat, sehingga meski mereka telah bergabung, mereka tetap kalah. Setelah kekalahan tersebut, banyak sekali manusia yang berkhianat dan bersekutu dengan para monster, begitu juga dengan iblis. Hanya binatang spiritual yang memegang teguh pendirian mereka. Dari sana kekacauan semakin menjadi, karena manusia yang dulu hidup damai mulai saling membunuh karena kekuasaan dan harta. Karena kekacauan yang tidak mereda selama 2 juta tahun. Tiba-tiba seorang yang sangat kuat datang memukul mundur para monster ke benua Changlan, tapi yang menjadi kesalahan adalah, orang itu tidak sengaja menyegel para monster di benua itu. Di mana tempat peri, binatang spiritual, iblis dan beberapa manusia tinggal. Fang Hu menutup ceritanya dengan meneguk segelas arak yang disediakan oleh Tang Rou. Bai An dan Long Yuan kini merenung. Long Yuan bergumam dalam hati. Kenapa dulu saat aku telah sampai dunia dewa, aku tidak pernah mendengar adanya invasi monster? Apakah ada orang yang mengendalikannya? Dan siapa orang yang menyegel benua tersebut? Banyak sekali pertanyaan dalam benak Long Yuan. Karena dulu saat ia masih di dunia ini, memang dunia ini cukup damai dan setelah ia pergi ke dunia dewa, ia hanya mendengar nama dunia tersebut berubah menjadi kekacauan surgawi. Karena tidak terlalu ingin ambil pusing hal tersebut, Long Yuan menghentikan imajinasi liarnya. Sedangkan Bai An merenung memikirkan, adakah sesuatu yang berkaitan dengan Liu Wang atau kelompok teratai hitam? Bai An langsung mengangkat kepalanya dengan mata terbelalak saat menemukan sesuatu. "Panggil Nyonya Yusi, cepat!" teriak Bai An. Melihat tingkah Bai An, Fang Hu ingin bertanya tapi ia langsung menghubungi He Yusi. Kini semua orang menatap Bai An penasaran apa yang telah terjadi. Karena melihat kelakuan Bai An tadi, sepertinya Bai An menemukan sesuatu. Bai An langsung berkata, "Tunggu setelah Nyonya Yusi datang. Apakah dugaanku ini salah atau benar?" Mereka semua hanya bisa mengangguk. Sedangkan Musiaer yang berada di dalam dunia jiwa Bai An kini sedang tersenyum. Karena Bai An bisa memecahkan sedikit misteri tersebut. Inilah penyebab Musiaer menyuruh Bai An datang ke sini. Yaitu menjadi pahlawan untuk menghancurkan para monster tersebut,
menjadi orang yang disegani dan juga rajanya para dewa. Karena suatu saat orang yang berada di depan Bai An akan menjadi dewa yang dihormati seluruh alam semesta. Tapi dunia ini hanya awal dari tempat yang Bai An datangi. Masih ada banyak lagi dunia yang akan ia datangi suatu saat nanti. Tak menunggu waktu lama bagi Fang Hu menghubungi He Yuxi. He Yuxi datang bersama Lin Sui dan Chu Jia. "Ada apa kakak? Kenapa kau cepat sekali memanggilku?" tanya He Yuxi. Duduk dulu. Ada yang ingin Tuan Muda tanyakan kepadamu." Mendengar ucapan Fang Hu, He Yuxi langsung duduk. Sedangkan Lin Sui dan Chu Jia sengaja dibawa oleh beberapa pelayan wanita di sana, atas suruhan Bai An dan langsung dilaksanakan oleh wali kota Tangrou. Bai An sengaja melakukan hal tersebut agar Lin Sui tidak mengganggu percakapan mereka. Setelah Lin Sui dan Chu Jia pergi, mata semua orang tertuju kepada Bai An, termasuk He Yuxi yang kini serius menatap Bai An. "Nyonya Yuxi, aku ingin kau menjawab jujur. Saat kau melawan pemuda yang disebut tangan kanan Kaisar Dewa Kegelapan, apa kau merasakan sesuatu yang aneh?" Pertanyaan Bai An membuat semua orang beralih menatap He Yuxi. Sedangkan He Yuxi mengerutkan keningnya bingung, karena tidak tahu jalan pembicaraan semua orang dari awal. "Seperti aura misalnya atau sesuatu hal yang janggal?" tanya Bai An memberikan sedikit petunjuk. He Yuxi langsung merenung. Ia mengingat-ingat kejadian saat ia bertarung dengan pemuda tersebut. Namun beberapa saat, He Yuxi mengangkat kepalanya kemudian menggelengkan kepalanya. "Aku hanya mengingat ia sangat cepat, dan matanya cukup berbeda dari manusia pada umumnya," kata He Yuxi. "Xiaer, apa kau tahu mata para monster setelah berubah menjadi manusia?" tanya Bai An langsung di pikirannya. Tapi tak ada jawaban sama sekali. Mu Xiaer sengaja diam, karena ia ingin Bai An menemukan petunjuk sendiri. "Apa kau mengetahui warna matanya?" tanya Bai An kepada He Yuxi. He Yuxi langsung mengangguk. "Tentu, warna matanya berwarna." Ucapan He Yuxi langsung berhenti saat ia menyadari sesuatu. "Kakak, apa kau tahu warna Raja Monster yang kita baca di buku kuno waktu kita kecil?" tanya He Yuxi. Fang Hu langsung mengangguk. "Tentu warna matanya kuning kemerahan." "Nah, mata pemuda itu mirip dengan mata Raja Monster itu," kata He Yuxi bingung. Mendengar itu, baik itu Bai An dan yang lainnya yang tadi membicarakan tentang monster, langsung membelalakkan matanya kaget. Karena mereka kini menemui sedikit petunjuk dari pertanyaan Bai An. Fang Hu, Long Yuan, Jing San, Tang Rou langsung menatap ke arah Bai An, yang kini sedang berkeringat dingin. Bai An diam berkeringat dingin. Ia berimajinasi cukup banyak tentang masalah yang membuatnya bingung. "Saudara Fang Hu, apa kau tahu kunci yang ingin direbut oleh kelompok teratai hitam itu, akan digunakan untuk membuka apa?" Di inti dunia ini, Fang Hu menggeleng, ia mengalihkan pandangannya ke arah He Yuxi adiknya. Melihat Fang Hu menatap He Yuxi, Bai An menatap He Yuxi diikuti oleh Long Yuan dan Tang Rou. Untuk Jing San, ia tahu persis kunci tersebut digunakan untuk apa. Karena setiap benua mempunyai kunci masing-masing, yang dipegang oleh para penguasa benua. He Yuxi yang ditatap ikut menggeleng dan berkata, "Hanya kakak Fan yang mengetahuinya, karena kunci itu sangat berharga dan hanya penguasa saja yang mengetahui apa fungsinya." Bai An langsung menghela nafas berat. Long Yuan kini beralih ke Jing San kemudian berkata melalui telepati, "Kau pasti tahu bukan? Aku tidak tahu banyak ayah angkat. Yang ku ketahui kunci tersebut adalah untuk membuka sebuah pintu. Katanya pintu tersebut adalah pintu kekacauan," jawab Jing San. Long Yuan yang cukup pintar langsung berdiri. Melihat sikap Long Yuan, Bai An langsung menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau pasti mengetahui fungsi kunci tersebut saudara Long. Cepat beritahu aku," kata Bai An ikut berdiri. Semua orang juga ikut-ikutan berdiri seperti orang bodoh. Long Yuan mengangguk serius. "Cepat panggil penguasa Yufan, suruh ia berhati-hati. Karena fungsi kunci tersebut aku yakini untuk membuka segel benua Changlan. Karena di inti dunia tersebut ada sebuah pintu,
yang jika dibuka akan mengakibatkan kekacauan besar. Bai An langsung bersemangat. Berbeda dengan yang lain, kini semua sadar akan ucapan Long Yuan. Kenapa mereka tidak menyadarinya? Tentu saja mereka tahu jika inti dunia ini dibuka, itu akan mengakibatkan kekacauan lagi. Jadi begitu ya. Benua Hongchun dan benua Hangchen bersatu karena mereka ingin merebut kunci itu dari penguasa Jingxin, dan merebutnya juga dari penguasa Yufan. Setelah merebutnya, mereka akan membuka pintu itu untuk membuat kekacauan lagi. Mereka pasti telah bekerja sama dari dulu dengan para monster, jauh sebelum para monster disegel. Mungkin juga penguasa Liu Wang adalah budak para monster yang haus akan kekuatan, atau kakek buyut mereka terdahulu memang sudah bekerja sama dengan mereka. Mata Fang Hu dan He Yuxi memerah saat mendengar perkataan Bai An. Tentu mereka paham arti perkataan Bai An. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus mengumpulkan kekuatan untuk melawan mereka, agar mereka tidak bisa membuka pintu di inti dunia tersebut. Tanya Tang Rou yang dari tadi diam. Fang Hu, He Yuxi, Long Yuan, Jing San mengangguk membenarkan perkataan Tang Rou. Bai An juga begitu. Kita mulai dari benua Hongchun dulu. Karena di sana ada kekuatan yang bisa membantu kita. Long Yuan membuka suara lebih dulu. Tidak, kita akan mulai dari Liu Wang dulu, kata Fang Hu mengepalkan tangannya. Kita mulai dari dalangnya dulu, yaitu kelompok teratai hitam, potong He Yuxi tidak mau kalah. Tak lama mereka semua berdebat. Bai An bingung mendengar perdebatan mereka yang mau menang sendiri. Diam semua, teriakan Bai An membuat semua orang diam. Bagaimanapun kalian semua adalah orang yang disegani. Kekuatan kalian setara dengan para penguasa terutama kau tetua. Tunjuk Bai An ke arah Jing San. Kemudian menambahkan, jika kalian begini terus, masalah ini tidak akan selesai, malah memperkeruh suasana karena ego kalian masing-masing. Semua orang menunduk malu saat mendengar anak kecil menasehati mereka. Ixiu menutup mulutnya menahan tawa. Karena ia dari tadi hanya diam dan menjadi pendengar setia, ia kini berjalan ke arah Bai An kemudian membisikkan sesuatu. Bai An langsung mengangguk. Begini saja, Nyonya Yuxi, apakah kau sudah memanggil saudara Yufan? Tentu dan tak lama lagi ia akan sampai. Jawab He Yuxi. Baru saja He Yuxi menyelesaikan ucapannya. Benar saja, Yufan langsung muncul di hadapan mereka semua. Penguasa terdahulu Jing ada di sini, kata Yufan cukup kaget saat baru muncul. Semua orang terbelalak kaget kecuali Bai An. Kau, Yu kecil, dari dulu tidak pernah bisa merapatkan mulutmu itu, dengus Jing San kini merubah wajahnya ke tampilan asli. Semua orang semakin terkejut, tak lama semua orang menunduk hormat. Salam penguasa, sudah. Lupakan saja, kita bahas dulu masalah ini. Karena ucapan si kecil benar. Pemuda yang ia lawan kekuatannya setara denganku. Itulah yang menyebabkan aku belum bisa tenang untuk meninggalkan dunia ini. Dan kita menunggu apa perintah dari Tuan Muda Bai An, kata Jing San melirik ke arah Bai An. Mereka semua mengangguk, walau dalam Fang Hu, He Yuxi, Tang Rou dan Yufan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam hati mereka dengan peristiwa ini. Tapi karena lebih mementingkan hal genting, mereka semua menatap Bai An dengan tatapan kagum karena membuat sosok seperti Jing San sangat hormat terhadap Bai An. Baiklah, aku tak ingin menunda lagi karena masih banyak sekali hal yang harus kulakukan juga. Terutama meningkatkan kekuatanku dan semua saudaraku yang masih lemah. Saudara Yufan, tugasmu sekarang masih sama, yaitu memancing Liu Wang keluar dari kandangnya, dan mengacau di semua markas cabang teratai hitam. Yufan mengangguk patuh. Nyonya Yuxi, tugasmu sekarang hanya melatih bibiku Lin Sui dan Jiaer. Aku juga mengharapkan kau bisa merubah sedikit sifatnya. He Yuxi terlihat ingin membantah, tapi saat melihat tatapan tegas suaminya, He Yuxi hanya mengangguk. Baiklah, hanya itu saja untuk saudara Yufan dan Nyonya Yuxi, kata Bai An kembali duduk, lalu mengeluarkan arak terbaik buatan klan Duan.
Saat Bai An ingin meminum araknya, ia mendengar suara dengan nada penuh harap. Kalau aku tuan muda, tugas apa yang akan aku lakukan? Apakah langsung menyerang markas pusat teratai hitam, atau menyerang ke istana penguasa Liu Wang? Bai An tidak langsung menjawab. Ia meneguk araknya lebih dulu. Tugasmu untuk saat ini, carilah sebanyak-banyaknya informasi tentang kelompok teratai hitam dan Liu Wang. Carilah apa kelemahan dan apa yang mereka sembunyikan. Lalu beritahu saudara Yu Fan agar para pengikut setia saudara Yu Fan dapat bergerak dan mengacau. Bai An kembali meminum araknya dan meneguknya. Lalu menambahkan, tugasmu ini sangat sulit, jadi carilah anggota terbaik dan cari orang yang pintar dalam bidang informasi saudara He Sang. Fang Hu langsung tersenyum senang. Po Hen, teriak Fang Hu. Tak lama Po Hen muncul dengan hormat di belakang Fang Hu. Kemudian Fang Hu membisikkan sesuatu. Tak lama Po Hen menghilang. Oh ya, kalau bisa kau bergabunglah dengan klan Si. Aku dengar dari saudara Yu Fan klan mereka bagus di bidang informasi. Kata Bai An menatap Fang Hu. Fang Hu mengangguk patuh. Bai An melirik Tang Rou, ia langsung berkata, apa hubungan wali kota Tang Rou dengan saudara Fang Hu? Aku melihat kau sangat menghormatinya. Itu, karena Tuan Dewa Kapak adalah pemimpinku. Aku sebenarnya di kota Han ini hanya ditugaskan olehnya. Jawab Tang Rou sambil menggaruk kepalanya. Setelah mendengar jawaban Tang Rou, Bai An tiba-tiba teringat tentang sebuah lelang. Apa kau tahu tentang lelang yang akan diadakan di kota ini? Tentu saja, lelang akan diadakan minggu depan, dan lelang ini kebetulan yang memegang kekuasaan adalah klan Jing, yang bernama Asosiasi Lelang Dunia. Bai An mengangguk mendengar jawaban Tang Rou. Kemudian bertanya, apa kau tahu apa saja isi lelang itu? Tang Rou menggeleng kemudian melirik ke arah Jing San. Jing San yang dilirik hanya bisa tersenyum kecut. Karena ia tidak mengurus hal kecil seperti itu karena ia juga tidak membutuhkan sumber daya, pil atau tanaman herbal yang ada di dunia ini. Bai An menyadari wajah Jing San. Jadi ia tidak ingin bertanya lebih. Bai An juga tahu jika Jing San menyembunyikan identitasnya dari Asosiasi Lelang Dunia. Jika ia ke sana dan menampakkan diri, maka kota Han akan menjadi gempar. Baiklah sampai di sini dulu, dan jika terjadi sesuatu, kabari aku dan yang lain. Jangan sampai menghadapi masalah sendiri. Karena mulai saat ini kita adalah keluarga. Satu mendapat masalah, maka semuanya akan menyelesaikan bersama. Mereka semua mengangguk. He Yusi pertama berdiri, dan niatnya akan membawa Lin Sui dan Chu Jia pergi setelah lelang selesai. Yu Fan kemudian ikut berdiri lalu mengejar istrinya He Yusi. Tak lupa He Yusi dan Yu Fan memberikan salam hormat sebelum mereka pergi. Kini hanya Bai An, Long Yuan, Pixiu, Jing San, Fang Hu dan Tang Rou yang berada di ruangan tersebut. Tuan muda, jika bisa kau menginaplah di sini. Aku hanya tinggal berdua bersama adikku. Tang Rou menggaruk kepalanya yang tidak gatal saat mengatakan hal tersebut sambil tersenyum malu. Apa kau tidak meminta izin padaku dulu? Aku ini pemimpinmu, dengus Fang Hu bercanda. Tang Rou langsung gelagapan. Hal itu membuat gelak tawa. Bai An menyuruh Pixiu mengeluarkan arak, tak lama mereka berbincang-bincang sambil minum. Tuan muda, setelah ini apa yang akan kulakukan? Tanya Long Yuan, karena ia dari tadi diam dan tidak mendapatkan tugas. Tentu saja ia bingung mau melakukan apa. Tentu saja kita akan ke benua Hongchun lebih dulu, untuk membantu anak angkatmu, kata Bai An tersenyum penuh makna. Glek, sialan kau Dewi Xia, kutuk Long Yuan dalam hati. Tidak mungkin Bai An mengetahui identitasnya begitu saja, kalau tidak Mu Xiaer yang memberitahu Bai An. Bah, baik tuan muda, jawab Long Yuan tergagap. Tidak perlu khawatir, aku tahu kau melakukan ini demi kebaikan semua orang. Jadi jangan merasa bersalah, kata Bai An dengan tenang sambil meneguk araknya. Semua orang menatap ke arah Bai An dan Long Yuan, karena mereka menduga Bai An dan Long Yuan sedang berkomunikasi melalui telepati.
Setelah puas minum, Bai An meminta sebuah kamar untuk beristirahat kepada Tang Rou. Dengan cepat Tang Rou mengantar semua orang ke kamar mereka masing-masing. Aula wali kota Tang Rou yang tadi ramai kini menjadi sepi. Tok tok tok, assalamualaikum. Masuk. Long Yuan dan Pixiu kemudian masuk ke kamar Bai An. Saudara Long Yuan, aku ingin bertanya. Kenapa kau tidak mengetahui tentang dunia ini? Padahal kau berasal dari dunia ini. Tanya Bai An langsung. Long Yuan tersenyum kecut, lalu menceritakan jika ia dulu dibawa paksa oleh hukum bencana semesta, karena kekuatannya melebihi tingkat dunia ini. Jadi ia berpikir saat ia dibawa paksa. Banyak kejadian-kejadian yang tidak ia ketahui muncul di dunia ini. Long Yuan juga tidak terlalu mengetahui tentang Raja Monster. Karena saat ia masih di sini, tidak pernah terjadi apa-apa. Paling cuman perang kecil-kecilan. Banyak sekali yang Long Yuan ceritakan dengan jujur, dari kehidupan pertama hingga kehidupan kedua yang ia jalani hingga detik ini. Bai An kini mengangguk mengerti. Sedangkan Pixiu kini melongo seperti orang bodoh menatap ke arah Bai An, lalu ke arah Long Yuan. Hei, kau kenapa pelongo-pelongo? Tanya Long Yuan mengejutkan Pixiu dengan terkekeh kecil. Kau ini, dengus Pixiu cukup kesal karena ia cukup kaget. Setelah lelang selesai, kita akan langsung berangkat. Long Yuan dan Pixiu mengangguk sambil melirik ke arah Bai An. Kapan kita akan meningkatkan kekuatan? Aku tahu maksud tuan muda tadi bersemangat, saat mendengar cerita benua Changlan ada banyak monster. Tanya Long Yuan tersenyum penuh makna. Bai An terkekeh bersama Pixiu. Mana kunci itu? Bai An menodongkan tangannya. Long Yuan langsung memberikan satu dari keempat kunci inti dunia. Kunci ini Long Yuan dapat dari Jing San. Karena ia masih memegangnya. Setelah mengambilnya, Bai An memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di dunia jiwa, Mu Xiaer kini sedang kesal, karena ia merasa ditipu oleh Bai An tadi, sehingga ia memberikan banyak sekali informasi. Termasuk informasi tentang siapa Long Yuan sebenarnya. Setelah memberikan kunci inti dunia tersebut, Bai An, Long Yuan dan Pixiu rencananya akan berlatih juga, mumpung ada waktu luang. Cukup lama mereka mengobrol. Long Yuan dan Pixiu akhirnya pamit pergi. Setelah kepergian kedua saudaranya, Mu Xiaer muncul sambil berdecak pinggang. Matanya melotot ke arah Bai An. Bukannya takut, Bai An malah merasa gemas melihatnya. Kau semakin cantik jika sedang kesal Xiaer, kata Bai An sedikit gombal. Kau, tunjuk Mu Xiaer sambil tersipu malu. Entah mengapa, lama-kelamaan Mu Xiaer menjadi luluh terhadap Bai An. Berbeda saat ia pertama kali bertemu. Apakah ini yang namanya benar-benar jatuh cinta? Gumam Mu Xiaer dalam hati. Bai An secara tiba-tiba memeluk Mu Xiaer dari belakang saat ia sedang melamun. Wajah Mu Xiaer langsung memerah. Kakak Bai An, lepas atau ku? Atau apa? Potong Bai An tersenyum lembut. Atau, entah mengapa mulut Mu Xiaer terasa terkunci. Ia kini tidak bisa bersuara. Bai An membalikkan badan Mu Xiaer, kemudian mengecup keningnya. Aku akan berusaha lagi, agar suatu hari nanti akulah yang akan menjaga atau melindungimu. Aku juga tidak ingin terlalu bergantung kepadamu. Bisik Bai An. Mu Xiaer tersenyum lembut, ia tahu mengapa Bai An tiba-tiba mengatakan hal itu. Karena sensasi saat seseorang berusaha sendiri dan mendapat jawaban yang ia inginkan, atau misteri yang bisa ia pecahkan dengan usaha sendiri sangat berbeda dengan bantuan orang lain. Tentu saja Bai An bahagia, sehingga ia mengatakan hal itu kepada Mu Xiaer. Setelah itu Bai An menyuruh Mu Xiaer kembali ke dunia jiwa. Bai An juga langsung istirahat. 2 hari berlalu. Tidak ada hal yang istimewa terjadi selama ia di kota Han, ia hanya berkumpul dan membicarakan hal yang tidak terlalu penting. 1 hari lagi berlalu. He Yuxi entah mengapa datang bersama Lin Sui dan Chu Jia ke kamar Bai An. Mereka bertiga mengabari akan berangkat saja sekarang. Bai An yang mendengar itu langsung mengerti, He Yuxi akan melatih mereka.
Apakah tidak bisa seletah pelelangan selesai? Siapa tahu ada barang berharga yang berguna untuk Bibi dan Jiaer. Kata Bai An terlihat enggan kehilangan keluarganya. Tempat yang aku tuju. Di sana sangat banyak sumber daya yang cocok untuk mereka berdua. Jadi untuk masalah sumber daya kau bisa tenang, jawab He Yusi. Aku juga ingin cepat-cepat memperkuat diri, agar bisa melindungimu dan yang lainnya. Lin Sui ikut menambahkan sambil memancarkan tekad yang besar. Itu terlihat dari pancaran matanya. Benar kakak, aku juga ingin melindungi kakek dan semua orang. Termasuk membalaskan dendam ayah dan ibu. Suara Chu Jia sangat imut walau ia berusaha bersuara dingin. Bai An hanya bisa tersenyum. Baiklah Nyonya Yusi, mohon jaga Bibi dan Jiaer. Aku hanya bisa mendoakan kalian agar baik-baik saja selama perjalanan. Bai An melambaikan tangannya dan mengeluarkan 3 cincin penyimpanan tingkat tinggi. Ini bekal buat kalian semua. Walau tidak seberapa, tapi aku yakin ini akan berguna buat kalian. He Yusi, Lin Sui dan Chu Jia mengangguk. Tanpa sungkan lagi mereka mengambilnya. Setelah membicarakan kemana tujuan He Yusi membawa Lin Sui dan Chu Jia, ketiga wanita cantik itu langsung pamit. Karena lebih cepat itu lebih baik menurut mereka. Walau hati Bai An terasa enggan berpisah, ia tetap mengangguk. He Yusi, Lin Sui dan Chu Jia juga tak lupa berpamitan kepada Yu Fan, Fang Hu, Tang Rou, Jing San, Long Yuan dan Pixiu. Hati-hati nak, aku tahu tujuanmu adalah di mana dulu aku membawa dan melatihmu. He Yusi mengangguk mendengar ucapan Jing San. Kemudian melesat pergi bersama Lin Sui dan Chu Jia. 1 hari setelah kepergian ketiga wanita itu, Yu Feng dan Chu Sen datang membawa para penduduk. Untung Bai An tidak lupa memberitahu Tang Rou perihal masalah ini saat ia pertama kali datang ke kediaman wali kota. Wali kota Tang Rou dengan cepat menyuruh para prajurit untuk membuat beberapa tenda untuk para penduduk yang dibawa Yu Feng dan Chu Sen. Wali kota Tang Rou awalnya cukup bingung mau menaruh mereka kemana. Karena kota Han saat ini juga sedang padat. Ini karena adanya acara lelang tahunan juga. Bai An kemudian memberikan masukan kepada Tang Rou untuk membangun beberapa rumah tambahan di luar kota Han. Bai An yang mengerti tentang Tang Rou yang kekurangan dana, langsung memberinya hasil rampasan yang ia dapat saat bertarung di atas kapal. Fang Hu juga ikut memberikan setengah dari yang ia dapat, setelah membagi rata dengan Bai An dan yang lainnya. Wali kota Tang Rou cukup terbantu akan hal tersebut. Setelah mengatasi masalah para penduduk, Bai An kembali bersama Yu Feng dan Chu Sen. Tak lupa Bai An menceritakan semua yang terjadi kepada mereka berdua. Karena Chu Sen adalah kakek Chu Jia, dan Yu Feng sangat menyukai Lin Sui. Mereka berdua hanya mengangguk dengan pasrah. Walau ini demi kebaikan mereka juga. Setelah itu Yu Feng izin pergi karena ingin bertemu kakaknya. Untuk Chu Sen, Bai An suruh tinggal di sini dan akan bekerja untuk wali kota Tang Rou sebagai wakil wali kota. 1 hari telah berlalu. Ini adalah hari kelima Bai An di sini, dan 2 hari lagi acara lelang akan dimulai. Bai An mendengar banyak sekali para kultivator liar, para bangsawan, klan besar maupun sekte besar telah datang ke sini. Ada juga beberapa klan besar dari benua Hang Chen dan benua Hongchu datang ke sini. Untung kota Han cukup terbuka untuk masalah ini. Tapi jika mereka datang untuk mengacau, wali kota Tang Rou tidak segan untuk membunuh mereka semua. Itulah yang membuat wali kota Tang Rou cukup dihormati oleh masyarakat dan para kultivator. Tapi tidak sedikit juga orang yang membencinya. Tok tok tok, assalamualaikum. Tuan muda, ini aku Long Yuan dan saudara Pixiu. Masuklah, ceklek. Saat masuk, Long Yuan melihat Bai An kini sibuk menghitung hartanya. Mereka berdua jadi teringat dengan Chen Tian, yang mempunyai sifat sama persis. Bai An melirik ke arah mereka sambil terkekeh. Aku tahu pikiran kalian. Aku juga sengaja begini karena merindukan sifatnya, kata Bai An sedikit pelan. Terlihat mata Bai An sedikit memerah sedih karena merindukan kakaknya,
para saudara dan semua orang yang telah bersamanya dulu. Long Yuan dan Pixiu, mereka berdua malah menangis, lama-kelamaan suara tangis mereka semakin besar. Bai An yang melihat itu langsung membuat gerakan tangan, membuat formasi segel senyap tingkat rendah. Bai An tersenyum melihat kedua saudaranya juga ikut merindukan sosok yang pernah bersama mereka saat di benua rendah dulu. Menangislah. Tidak ada yang melarang kita menangis, gumam Bai An dalam hati. Ia juga kini mengeluarkan air mata karena tak tahan melihat kedua saudaranya yang menangis. Begitu juga dengan Mu Xiaer. Malam harinya, rencananya pagi tadi Bai An, Long Yuan dan Pixiu berniat jalan-jalan. Tapi karena terlalu sedih dan menangis, mereka mengurungkan niat pergi pagi dan akan pergi pada saat malam harinya. Bai An, Long Yuan dan Pixiu berjalan keluar dari kediaman wali kota. Wali kota Tang Rou sebenarnya berniat ikut dengan mereka bertiga. Namun kata-kata Bai An yang cukup tajam membuat hati Tang Rou langsung mengurungkan niatnya untuk ikut. Bai An berkata, ini urusan anak muda. Orang tua duduk santai saja di rumah dan jangan nakal. Walaupun Tang Rou tidak ikut, tapi ia tetap mengirim prajurit elitnya serta adiknya untuk mengawasi mereka bertiga. Tang Rou bukannya takut mereka kenapa-kenapa, yang ia takutkan adalah orang yang mengganggu Bai An, Long Yuan dan Pixiu akan mengalami nasib buruk. Memikirkannya saja membuat Tang Rou bergidik ngeri. Di tempat Bai An dan dua saudaranya, ia kini sedang jalan-jalan dengan santai. Pakaian mereka juga diubah menggunakan jubah biasa yang terlihat lusuh. Itu dilakukan agar tidak ada orang yang terlalu memperhatikan mereka. Tapi tetap saja semua wanita tua maupun muda, tetap saja melihat pemuda tampan dengan berbagai tatapan. Ada yang lapar akan kikuk-kikuk, ada juga yang berteriak histeris, dan ingin menjadikan suami mereka bertiga sekaligus. Jenderal Tang De yang memperhatikan dari jauh langsung menggelengkan kepala lalu bergumam. Masalah besar akan terjadi sebentar lagi. Ini sungguh merepotkan, aku lebih baik ditugaskan berperang daripada mengurus para singa betina ini. Wus wus wus, hei tampan, maukah kau mampir ke tempatku? Kata si cewek montok, hei kau nenek-nenek tidak cocok dengannya. Aku yang masih gadis lebih cocok, kata si Ksemok. Gadis apanya? Kau itu sudah sering dibelai oleh laki-laki tua, kata si Bahenol. Bukan mereka saja, masih banyak sekali para wanita sampai gadis-gadis mengkerubuni Bai An dan dua saudaranya. Hal itu membuat mereka bertiga tidak tahu mau bagaimana. Hei kalian, jangan mengganggu tamu dari luar kota. Lebih baik kalian menunggu di rumah bordil saja sana. Jenderal Tang De datang bak pahlawan. Tapi, kau Tang De, walau kau seorang jenderal, apa kau mau kuadukan ke wali kota Tang Rou, kelakuanmu yang sering ke tempat kami? Inilah yang membuat Tang De bilang tadi, ia lebih baik pergi berperang daripada mengurusi masalah ini, karena ia sangat takut jika kakaknya mengetahui ia sering ke rumah bordil. Prajurit, bubarkan mereka semua, teriak Jenderal De tegas. Tak lama para prajurit datang membubarkan para wanita penghibur maupun tidak. Bai An, Long Yuan dan Pixiu sudah lama menyelinap pergi saat Tang De datang. Para wanita tersebut teralihkan, dari sana mereka melihat kesempatan untuk kabur. Masalahnya bukan di sana saja. Seorang pemuda dari klan besar, yang melihat kejadian Bai An dan dua saudaranya dikerumuni oleh para wanita menjadi iri. Melihat pakaian Bai An dan dua saudaranya, pemuda itu tersenyum licik. Apakah kita akan memasuki asosiasi lelang dunia ini, untuk membeli beberapa pil kultivasi dan beberapa sumber daya tuan muda? Bai An mengangguk mendengar pertanyaan Long Yuan. Bai An tersenyum memiringkan kepala saat menyadari ada niat jahat dari seseorang yang selalu mengikutinya. Apa tidak kita langsung bereskan saja tuan muda? Tanya Pixiu melalui telepati. Tidak perlu. Apa kau tidak bisa memperhatikan di sekelilingnya? Ia dilindungi oleh beberapa pengawal. Belum lagi beberapa ahli yang lumayan sedang bersembunyi di balik bayang-bayang. Jawab Bai An melalui telepati sambil menyeringai kecil memikirkan sesuatu.
Pixiu dan Long Yuan kemudian mengedarkan auranya, dan ia merasakan jika ada 5 orang tua di tingkat kultivasi Dewa Bumi awal dan menengah. Ayo jalan, jangan sampai mereka curiga. Atau uangku akan hilang begitu saja, kata Bai An melalui telepati sambil tersenyum bahagia. Long Yuan dan Pixiu langsung bergidik ngeri saat melihat senyum Bai An yang terlihat haus akan harta. Bai An, Long Yuan dan Pixiu berdiri tepat di depan pintu asosiasi dunia milik klan Jing. Saat mereka bertiga akan masuk, sebuah teriakan cukup keras terdengar. Hal itu membuat semua orang berhenti dan melirik ke asal suara. Hei kau miskin, apa kau ingin mencuri dengan masuk ke dalam asosiasi dunia yang terkenal ini? Apa kau tidak puas dengan mencuri beberapa barang milikku tadi? Teriakan itu berasal dari pemuda yang tadi iri dan mengikuti Bai An untuk membuat mereka menderita atau bahkan mati di masa. Semua orang seketika berkumpul melirik pemuda tersebut. Saat melihat siapa yang berteriak, mereka yang berasal dari benua yang sama tahu siapa pemuda tersebut. Mereka melirik ke arah Bai An dengan tatapan kasihan. Jenderal Tang De yang melihat hal itu ingin turun tangan, tapi dihentikan oleh Jing San dan Yu Fan. Mereka berdua mendapatkan pesan dari Long Yuan untuk tidak menghentikan pemuda tersebut. Beberapa saat kemudian, keluar para penjaga asosiasi dunia. Siapa yang ingin mencuri? Teriak penjaga itu dengan suara tegas. Para pemuda miskin ini sengaja ingin masuk ke asosiasi dengan berpura-pura mencari beberapa sumber daya. Padahal niat mereka yang sebenarnya adalah mencuri. Tunjuk pemuda yang bernama Xiao Dan. Jika tidak ada bukti jangan menuduh sembarangan, ucap penjaga itu dengan dingin. Ia mengatakan hal itu karena ia melirik ke arah Bai An dan dua saudaranya. Dapat terlihat jika Bai An dan dua saudaranya adalah orang baik-baik. Malahan ia melihat Xiao Dan yang sebenarnya orang jahat, dengan banyak tipuan dan fitnahan. Kau, tunjuk Xiao Dan arogan, ia langsung menambahkan. Aku mempunyai buktinya. Ia tadi mencuri 100 kristal tingkat tinggi milikku. Aku bisa membuktikannya dengan menggeledah mereka bertiga. Sebuah senyum licik terpancar di wajah Xiao Dan. Penjaga tersebut agak ragu, karena ini sebenarnya bukanlah urusannya. Karena hal ini di luar asosiasi lelang. Bukan wilayah asosiasi. Ada apa ini? Manajer asosiasi muncul dan melihat keramaian di depan pintu asosiasi. Dia mencuri beberapa kristal tingkat tinggi milikku, sebenarnya itu tidak banyak, hanya 100 saja. Tapi aku begini karena aku takut, saat mereka memasuki asosiasi lelang dunia. Maka mereka akan mencuri di dalam sana. Dengan licik Xiao Dan mencoba menghasut manajer tersebut. Dari mana ia tahu? Xiao Dan tadi sempat dibisiki oleh pengawalnya. Jadi ia semakin bersandiwara lebih licik untuk menarik manajer itu agar mau bekerja sama dengan klannya menggunakan cara ini. Ibarat kena satu dapat dua, itulah pikir Xiao Dan. Manajer itu melirik ke arah Bai An, Long Yuan dan Pixiu. Karena merasa mereka bertiga adalah kultivator biasa yang tidak mempunyai status. Manajer itu berkata dengan dingin. Apa benar kau ingin masuk ke asosiasi untuk mencuri? Jika kau merasa tidak bersalah dan tidak ingin dituduh mencuri, maka kau harus diperiksa. Agar tahu mana yang benar dan salah. Semua orang yang menonton mengangguk setuju. Baiklah, kau periksa sepuasmu, kata Bai An tersenyum tenang. Merasa menang, Xiao Dan maju dengan menahan rasa gembira. Xiao Dan juga telah mempersiapkan 100 kristal tingkat tinggi, dan akan menaruhnya di jubah salah satu dari mereka. Agar bisa menjebak ketiganya, Xiao Tan sampai di depan Bai An dan kedua saudaranya. Tak menunggu lama, Xiao Tan memeriksa isi jubah dan cincin penyimpanan Pixiu. Xiao Dan hanya menemukan beberapa kristal tingkat rendah dan ribuan koin emas di cincin penyimpanan Pixiu. Bai An terlihat menyeringai kecil. Tidak ada yang melihat senyum Bai An, kecuali penjaga yang tadi sempat membela Bai An. Tentu Jing San, Yu Fan, Tang De dan Tang Rou yang baru datang dapat melihat senyum licik Bai An.
Tuan Muda Bai sungguh pintar mencari uang melalui jalan pintas. Suatu saat sekali-sekali aku akan mencoba cara ini. Kata Tang Rou ikut tersenyum membayangkan berapa banyak harta yang ia dapat dari kompensasi orang yang mencari masalah dengannya. Jing San, Yu Fan dan Tang De melirik Tang Rou dengan tatapan jijik. Setelah memeriksa Pixiu, Xiao Dan kembali memeriksa Long Yuan dan hal yang sama terjadi kepada Long Yuan. Xiao Dan hanya menemukan beberapa kristal tingkat rendah dan ribuan koin emas. Saat Xiao Dan melihat ke arah Bai An, Xiao Dan tersenyum licik seakan ia menang. Angkat tanganmu, kata Xiao Dan dengan dingin. Bai An menurut saja, ia mengangkat tangannya. Tak lama Xiao Dan mengecek jubah Bai An. Dengan cepat Xiao Dan mengeluarkan 100 kristal tingkat tinggi. Manajer tersebut bisa melihatnya. Namun ia hanya diam saja. Karena ia cukup mengenal klan Xiao, walau klan Jing dan klan Xiao bermusuhan karena berbeda benua. Karena klan Xiao berada di benua Hongchun. Tapi karena terlalu memikirkan harta dan bisnis, manajer tersebut membiarkan kelakuan Xiao Dan. Ini apa dasar kau pencuri kurang ajar, maki Xiao Dan. Aku tidak mengetahui jika ada kristal tingkat tinggi di jubahku. Teriak Bai An pura-pura panik dan takut. Mana ada pencuri mau mengaku, teriak salah satu pengawal bayangan Xiao Dan, yang sengaja menyamar menjadi penduduk kota. Benar, mana ada pencuri mau mengaku. Teriakan demi teriakan dari penduduk kota ikut menyalahkan Bai An. Ada juga beberapa kultivator tingkat tinggi yang pernah melihat Bai An ingin membela. Tapi para bawahan Fang Hu tiba-tiba menghentikan mereka dan memberitahu untuk tidak usah ikut campur dan menonton saja. Aku benar-benar tidak tahu. Aku mohon pembelaannya, teriak Bai An frustasi menikmati sandiwaranya. Hukum mati saja pencurinya, teriak pengawal bayangan Xiao Dan semakin memanasi para penduduk. Benar, hukum mati saja biar tidak ada yang berani mencuri lagi di kota ini. Kota Han ini adalah kota tentram dan jauh dari kejahatan. Seketika keributan terjadi. Xiao Dan tertawa bahagia dalam hati. Tangan Xiao Dan dialiri oleh energi dan bersiap untuk memukul Bai An. Biar aku saja yang menghukum pencuri brengsek ini, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dengan angkuh Xiao Dan maju ke arah Bai An dan mengayunkan tangannya. Berhenti. Prajurit elit kota tiba-tiba muncul untuk menghentikan tindakan semena-mena tersebut. Tapi dengan sengaja Xiao Dan tetap mengayunkan tinjunya. Plak-plak, gedebuk, Bai An terpental cukup jauh. Adik, teriak Long Yuan dan Pixiu memancarkan amarah terhadap Xiao Dan. Hei kau, ini bukan kotamu. Di sini ada hukumnya. Kau tidak boleh menghukum orang sembarangan, tidak peduli walau kau adalah seorang penguasa sekalipun. Teriak prajurit elit itu dengan dingin. Di tempat Jing San dan yang lain. Hei, apa-apaan ini Tang Rou? Mengapa kau membiarkan prajuritmu datang mengacaukan rencana Tuan Muda Bai? Tanya Yu Fan. Itu aku juga tidak tahu dari mana ia muncul, jawab Tang Rou sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kembali ke tempat Bai An. Dia adalah penjahat, harus dibunuh. Teriak Xiao Dan malah melotot ke arah prajurit tersebut. Para pengawal Xiao Dan muncul di samping Xiao Dan, jika terjadi sesuatu maka mereka siap melindunginya. Kau, cepat keluar dari kota ini. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan segan-segan akan membunuhmu. Tidak peduli kau dari klan mana, teriak prajurit tersebut dengan tegas. Xiao Dan menyeringai. Apa begini cara para prajurit kota Han bekerja? Aku rasa lebih baik wali kotanya diganti saja. Lihat prajuritnya saja tidak becus. Saat Xiao Dan mengatakan hal itu, ia tidak sadar jika ia membangunkan singa yang sedang tertidur di kandangnya sendiri. Tarik ucapanmu Tuan Muda Xiao, kata pengawal bayangannya muncul dengan wajah panik. Mengapa harus takut? Aku memang benar bukan? Kata Xiao Dan melirik para penduduk yang kini sedang menatap Xiao Dan dengan tatapan membunuh. Tiba-tiba wajah Xiao Dan menjadi pucat pasi. Sudah, hentikan, mungkin Tuan Muda Xiao salah bicara. Maklum ia masih muda,
Dengan licik manajer tersebut datang ke depan Xiao dan mencoba untuk membantu agar ia bisa mendapat uang yang cukup banyak. Ternyata ada seorang pengkhianat di klan Jingku. Tiba-tiba mata Jing San memerah-marah karena ia tidak menduga akan ada kejadian seperti ini. Tak berapa lama, Bai An yang tadi terpental kini bangun dan berjalan ke arah Xiao Dan. "Oh, kau masih hidup rupanya," teriak Xiao Dan sambil menunjuk Bai An dengan kesal, padahal ia tadi menggunakan kekuatan penuhnya memukul Bai An. Tapi Bai An terlihat baik-baik saja. "Tak kusangka aku mendapatkan dua harta sekaligus." Dengan terang-terangan Bai An mengatakan hal tersebut kepada Xiao Dan manajer itu. "Apa maksudmu?" Manajer yang mendengar itu menjadi dingin. Bai An bertepuk tangan. Plok, jadi apa-apa-apa. Tak lama banyak sekali prajurit yang datang mengepung tempat tersebut. Walau rencana Bai An gagal di awal, gara-gara datang prajurit elit yang entah dari mana. Tapi Bai An tetap memandang Xiao Dan sebagai harta dan kini bertambah satu, yaitu sang manajer. Wus wus wus. Jenderal Tang De muncul lalu berteriak lantang. "Semua penduduk bubar. Jika ada yang melihat kejadian ini, jangan pernah ada yang menyebarkannya, ini demi kebaikan kita semua, keamanan kota Han. Apa kalian paham?" "Paham." Tanpa menunggu lama, para penduduk kota dengan patuh mengikuti perkataan Tang De yang langsung membuat Bai An kagum. Ia cukup kagum melihat para penduduk kota yang terlihat sangat mempercayai Tang De. "Apa-apaan ini Jenderal Tang? Apa kau ingin melawan klan Jing dan klan Xiao?" teriak manajer itu dengan amarah yang memuncak, walau ada sedikit kegugupan dari suaranya. "Wus wus wus. Seorang pengkhianat klan Jing sepertimu, bisa apa memangnya?" Tang Rou muncul dengan tenang sambil melirik Xiao Dan dengan tatapan ingin membunuh. Dengan panik Xiao Dan manajer tersebut berteriak, "Pengawal, prajurit," tapi tak ada yang berani muncul. Hanya orang yang ada di sekeliling Xiao Dan dari awal, yang berada di sana. "Tangkap mereka, aku akan melaporkan kejadian ini kepada tetua inti klan Jing, yang akan datang besok pagi." Tang Rou melihat ke arah Xiao Dan yang ketakutan. Tang Rou lalu menambahkan, "Bunuh dia, aku tidak mau tahu kau tuan muda klan Xiao atau anak penguasa Hong Chun sekalipun." "Tunggu dulu, kompensasiku belum aku dapatkan. Kau tidak boleh bertindak seenaknya," kata Bai An mendengus kesal. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.